Vietnam ke semifinal Piala Asia U23. PSG sementara di puncak klasemen. Here we go, Marquee gabung Manchester City. Emiliano Jonathans dipinjam Excelsior. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Vietnam versus Uni Emirat Arab pada perempat final Piala Asia U23. Vietnam membuka keunggulan lebih dulu lewat Nguyen Lipat. The Golden Star Warriors memimpin 1-0. Uni Emirat Arab menyamakan skor menjelang turun minum melalui Junior Ndiaye. Vietnam kembali unggul pada menit ke-62. Nguyen Tin Bach mengubah skor menjadi 2-1. 6 menit berselang, Al Menhali mencetak gol balasan bagi UAE sehingga skor kembali sama kuat 2-2. Vietnam memastikan kemenangan lewat tembakan Pham Minh Phuc, membuat Vietnam unggul 3-2. Hasil ini mengantar Vietnam lolos ke semifinal Piala Asia U23. Pisa versus Atalanta di Serie A berlangsung di Stadion Romeo Anconetani. Atalanta sempat mendapat momentum di menit ke-82 ketika Nikola Kristovic membawa tim tamu unggul 1-0. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-87, Raffio Durosinmi menjebol gawang Marco Carnesecchi. Gol tersebut memastikan Pisa terhindar dari kekalahan di kandang. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 32 poin, sedangkan Pisa berada di posisi ke-19 klasemen dengan 14 poin. Espanyol versus Girona di La Liga berlangsung di RCTI Stadium. Gol pembuka akhirnya tercipta di menit ke-45 dan Fanat sukses menaklukkan Dimitrovic untuk membawa Girona unggul 1-0. Saat Espanyol terus menekan, Girona justru mendapat penalti. Fanat kembali maju sebagai Alcucho dan mengubah skor menjadi 2-0. Berkat hasil ini, Espanyol tertahan di posisi ke-5 klasemen dengan 34 poin, sedangkan Girona naik di posisi ke-9 dengan 24 poin. Monaco versus Lorient dalam lanjutan Ligue 1 berlangsung di Stade Louis Hill. Kebutuhan pecah pada menit ke-69 ketika Bamba Dieng membawa Lorient unggul 1-0. Monaco membalas 8 menit berselang. Menit ke-77, Ansu Fati mencetak gol sehingga skor menjadi 1-1. Namun Lorient kembali memimpin pada menit ke-85 lewat tembakan Jean-Victor Makengo. 2 menit kemudian, Darmane Karim mengunci kemenangan Lorient membuat skor akhir 3-1. Berkat hasil ini, Monaco berada di posisi ke-9 klasemen Ligue 1 Prancis dengan 23 poin, sedangkan Lorient berada di posisi ke-12 klasemen dengan 22 poin. Paris Saint-Germain versus Lille di Ligue 1 Prancis berlangsung di Parc des Princes. PSG membuka keunggulan pada menit ke-13. Ousmane Dembélé membuat skor berubah 1-0. Memasuki babak kedua, PSG menggadaikan keunggulan di menit ke-64. Dembélé mengubah skor menjadi 2-0. PSG menutup laga dengan gol ketiga di injury time. Bradley Barcola berhasil menjebol gawang Lille. Kemenangan ini membawa PSG naik ke puncak klasemen sementara dengan 42 poin. Sementara Lille tertahan di peringkat keempat dengan 32 poin. Ruud van Nistelrooy ditetapkan menjadi asisten pelatih tim nasional Belanda mulai 1 Februari untuk persiapan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Berdasarkan pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Belanda, Van Nistelrooy akan bergabung dengan pelatih kepala Ronald Koeman di staf pelatih. Mantan penyerang tim nasional itu diharapkan memberikan dukungan khusus pada aspek penyerangan tim. Penunjukan ini mengikuti periode Van Nistelrooy menangani klub Leicester City di Liga Inggris. Federasi Sepak Bola Prancis FFF memulai langkah resmi untuk menunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis. Menurut laporan LQP, proses administrasi telah berjalan dan Zinedine Zidane disebut sudah menyusun staf kepelatihannya. Penunjukan ini disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia 2026 yang direncanakan menjadi turnamen terakhir bagi pelatih saat ini. Didier Deschamps, Zidane terakhir melatih klub pada 2021 ketika mengundurkan diri dari Real Madrid. Bersama klub Spanyol itu, ia meraih 3 kali juara Liga Champions. Borussia Dortmund mulai membuka pembicaraan perpanjangan kontrak Nico Schlotterbeck yang saat ini berlaku hingga musim panas 2027. Menurut laporan Bild, pertemuan tertutup berlangsung di markas Dortmund, Brekel, dan dihadiri agen Schlotterbeck, Joran Etzi, bersama petinggi klub Lars Ricken dan Sebastian Kehl. Pembahasan itu menindaklanjuti diskusi sebelumnya di pemusatan latihan Marbella saat Dortmund berupaya meyakinkan bek berusia 26 tahun tersebut bertahan. Klub berencana menjadikannya pemain bergaji tertinggi sekaligus figur utama tim.
Borussia Dortmund semakin dekat merekrut bek kiri muda Cruzeiro, KUA protes. Negosiasi klub telah memasuki tahap lanjut dan diperkirakan rampung dalam waktu dekat. Menurut laporan Sky Jerman yang ditulis Patrick Berger, Dortmund menyiapkan paket transfer sekitar 12 juta euro termasuk tambahan berbasis kinerja. Transfer ini disebut tinggal menunggu penyelesaian akhir. Berdasarkan informasi yang sama, kesepakatan pribadi sudah tercapai dengan kontrak jangka panjang hingga 2031 untuk pemain asal Brasil tersebut. VfL Wolfsburg mencapai kesepakatan dengan NEC Nijmegen untuk merekrut penyerang muda Jepang, Kento Shiogai. Kepindahan pemain berusia 20 tahun itu tinggal menunggu proses akhir. Menurut laporan Sky Jerman melalui jurnalis Florian Plettenberg, Wolfsburg mengaktifkan klausul pelepasan dengan nilai di bawah 10 juta euro. Pemeriksaan medis serta penandatanganan kontrak dijadwalkan setelah laga Nijmegen melawan Breda. Shiogai tampil konsisten musim ini bersama NEC Nijmegen dengan mencatat 14 penampilan dan mencetak 9 gol. Bologna mengumumkan perekrutan permanen bek tengah asal Norwegia, Eivind Helen dari SK Brann. Menurut pernyataan resmi klub, pemain berusia 20 tahun itu menjadi pemain Norwegia kedua dalam sejarah Bologna. Helen didatangkan untuk menambah opsi lini belakang skuad asuhan Vincenzo Italiano. Ia dikenal memiliki postur kuat serta kemampuan mengalirkan bola di area pertahanan, yakni membangun serangan dari belakang. Berdasarkan laporan klub, Bologna sudah memantau Helen sejak tampil di kompetisi Eropa. AS Roma mengumumkan penandatanganan penyerang Belanda Doniel Malen dari klub Liga Inggris Aston Villa dengan status pinjaman hingga akhir musim. Menurut informasi dari laman resmi klub, Roma membayar biaya peminjaman sekitar 2 juta pound sterling dan memiliki opsi pembelian permanen sekitar 25 juta pound sterling di akhir musim yang dapat aktif bila sejumlah syarat terpenuhi. Malen diberi nomor punggung 14 dan akan melanjutkan kompetisi di Serie A Italia bersama AS Roma setelah satu musim membela Aston Villa. Inter Milan semakin dekat merekrut Branimir Mlasic dari Hajduk Split pada bursa transfer musim ini. Kedua klub telah menyepakati nilai transfer sebesar 5,5 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Namun, proses kepindahan belum sepenuhnya rampung karena masih menunggu persetujuan pemain. Menurut laporan pakar transfer Matteo Moretto, Mlasic yang lahir pada 2007 bersama keluarganya sedang menilai langkah terbaik bagi karirnya. Pihak Inter kini menunggu keputusan akhir dalam beberapa hari ke depan. Juventus menurunkan minat untuk memulangkan Federico Chiesa ke Turin pada bursa transfer musim ini. Proses pembicaraan sementara dihentikan karena pertimbangan biaya dan keseimbangan tim. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, negosiasi memasuki fase melambat tanpa dorongan kuat dari Juventus untuk mempercepat kesepakatan. Liverpool meminta jaminan transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli. Sementara gaji Chiesa dinilai cukup tinggi dari sisi Juventus. Investasi tersebut menimbulkan keraguan karena Chiesa diproyeksikan sebagai pesaing bukan pemain utama. Komite Disiplin Liga Italia menjatuhkan denda kepada penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, setelah laga Serie A melawan Lecce di Stadion San Siro. Namun, Thuram dikenai sanksi sebesar 2.000 euro karena dianggap melakukan simulasi, yakni berpura-pura dilanggar di area penalti lawan. Berdasarkan pernyataan resmi Komite Disiplin, insiden itu terjadi pada babak pertama. Wasit menilai Thuram jatuh tanpa kontak yang cukup dan langsung memberinya kartu kuning kedua, sehingga harus meninggalkan lapangan. Barcelona berpeluang kehilangan gelandang muda Drew Fernandes pada bursa transfer Januari. Menurut laporan Diario Sport yang ditulis Carlos Monfort, sejumlah klub siap menebus klausul pelepasan sang pemain senilai 6 juta euro. Nilai tersebut dipasang Barcelona dalam kontrak Drew dan dinilai relatif rendah untuk pemain seusianya. Klub sebenarnya berencana memperpanjang kontrak setelah Drew genap berusia 18 tahun pada Januari 2026, sekaligus menaikkan klausulnya. Namun, Drew disebut menginginkan menit bermain reguler di klub lain. Barcelona berencana mempertahankan Ferran Torres dan Marcus Rashford untuk musim depan setelah menilai kontribusi keduanya positif sepanjang kompetisi 2025-2026. Menurut laporan Marca, manajemen klub puas dengan produktivitas Ferran yang mencetak 15 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Sementara itu, Rashford menyumbang 7 gol dan 11 assist dari 28 laga, meski kerap dimainkan sebagai pemain pengganti, yakni pemain yang masuk di tengah pertandingan. Ferran masih terikat kontrak hingga 2027, adapun Rashford berstatus pinjaman dan harus menyelesaikan transfer permanen.
Barcelona menyiapkan skema khusus dalam rencana peminjaman Marc-Andre ter Stegen ke Girona. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona bersedia menanggung sekitar 90% gaji kiper asal Jerman tersebut jika kesepakatan tercapai. Fabrizio Romano melaporkan Girona telah mencapai kesepakatan personal dengan ter Stegen dan kini menyelesaikan detail dengan pihak klub. Ter Stegen ingin mendapat waktu bermain rutin demi peluang menjadi kiper utama Jerman jelang Piala Dunia. Barcelona juga membuka peluang biaya peminjaman di bawah 1 juta euro. Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa memastikan Rodrigo tidak masuk daftar pemain untuk laga melawan Levante di Liga Spanyol. Winger asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera lutut yang didapat saat menghadapi Atletico Madrid pada semifinal Piala Super Spanyol pekan lalu. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Arbeloa menyebut kondisi Rodrigo belum siap untuk bermain dan ditargetkan bisa kembali pada pertandingan berikutnya. Partisipasinya pada Liga Champions melawan Monaco pekan depan masih belum pasti. Penyerang Leeds United, Dominic Calvert-Lewin terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Desember 2025. Penghargaan itu diberikan setelah ia mencetak gol di 5 pertandingan beruntun dan mengakhiri bulan dengan total 6 gol. Kontribusinya membantu Leeds menjauh dari zona degradasi melalui hasil melawan Chelsea dan Crystal Palace, serta hasil imbang kontra Liverpool, Brentford, dan Sunderland. Ini merupakan penghargaan bulanan pertama Calvert-Lewin dalam 6 tahun. Ia juga menjadi pemain Leeds pertama yang meraihnya pada Oktober 2021. Unai Emery meraih penghargaan pelatih terbaik Liga Inggris periode Desember setelah membawa Aston Villa mencatat 5 kemenangan dari 6 pertandingan. Menurut laporan resmi Liga Inggris, Emery mengungguli Mikel Arteta, Pep Guardiola, dan Daniel Farke dalam pemungutan suara. Villa membuka Desember dengan kemenangan 4-3 atas Brighton, lalu mengalahkan Arsenal 2-1 di Villa Park, serta menang atas West Ham, MU, dan Chelsea. Meski sempat kalah 1-4 dari Arsenal di London, ini menjadi penghargaan ketika Emery bersama Aston Villa sejak 2023. Penjaga gawang Arsenal David Raya meraih penghargaan Premier League Save of the Month edisi Desember berkat aksinya saat menghadapi Brighton. Momen itu terjadi ketika Arsenal unggul 2-1 di Stadion Emirates. Pemain Brighton Yan Kuba Minteh melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang, namun Raya beraksi cepat dengan menepis bola ke atas Mister sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi lawan. Penyelamatan tersebut membantu Arsenal mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir. Penghargaan ini menjadi yang ketiga bagi Raya sejak bergabung dengan Arsenal. AFC Bournemouth mencapai kesepakatan untuk merekrut Alex Tots dari klub Hungaria, Ferencváros, dengan nilai awal 12 juta euro ditambah bonus berbasis performa. Transfer ini tinggal menunggu penyelesaian administrasi akhir setelah persyaratan pribadi dengan pemain disetujui. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Bournemouth bergerak cepat mengamankan jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Todd tampil konsisten bersama Ferencváros dan dikenal memiliki kekuatan fisik serta kemampuan teknis yang baik. Chelsea mulai bergerak untuk merekrut bek tengah Rennes, Jeremy Yekwe, pada bursa transfer musim panas ini. Klub Liga Inggris itu telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Rennes terkait kemungkinan kepindahan pemain berusia 20 tahun tersebut. Menurut laporan jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg, nilai transfer Yekwe diperkirakan melampaui 50 juta euro. Bayern Munchen juga memantau situasi sang pemain, namun Chelsea dinilai lebih aktif karena terus mencari pemain muda berkualitas dari berbagai liga Eropa. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim kompetisi 2025-2026 setelah kontraknya habis dan tidak diperpanjang. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers menjelang laga timnya. Glasner menegaskan bahwa keputusan ini sudah diberitahukan kepada ketua klub Steve Paris sejak Oktober lalu dan didorong oleh keinginannya mencari tantangan baru di luar klub. Keputusan ini menutup masa hampir 2 tahun pelatih asal Austria itu bersama klub Liga Inggris tersebut. Bek asal Inggris Mark Gui dipastikan bergabung dengan klub Manchester City setelah kedua pihak mencapai kesepakatan transfer. Menurut Fabrizio Romano, perpindahan ini terjadi setelah Crystal Palace menerima tawaran resmi dari Manchester City pada Senin. Tanggal belum diumumkan secara resmi. Kesepakatan diperkirakan bernilai sekitar 20 juta pound sterling, termasuk bonus terkait penampilan. Gui 25 tahun telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub barunya dan siap memperkuat lini pertahanan City di Stadion Etihad. Manchester United menolak sejumlah pendekatan terhadap Harry Maguire pada bursa Januari ini. Bek asal Inggris itu tetap dipertahankan meski diminati AC Milan dan beberapa klub Liga Inggris.
Menurut laporan The Sun, manajemen United memutuskan tidak melepas Maguire dan akan menolak seluruh penawaran yang masuk bulan ini. Pemain berusia 32 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga akhir musim panas mendatang. Klub masih mempertimbangkan apakah akan memperpanjang masa baktinya sampai 2027 atau membiarkannya pergi setelah kontrak berakhir. Emiliano Jonathans, pemain timnas Indonesia resmi bergabung dengan klub Liga Belanda Excelsior Rotterdam sebagai pemain pinjaman dari FC Utrecht. Menurut pernyataan di situs resmi Excelsior, kesepakatan ini berlaku hingga akhir musim kompetisi. Pemain berusia 21 tahun itu dipinjamkan setelah kurang mendapat waktu bermain di Utrecht musim ini. Di Utrecht, ia tampil 19 kali dengan 1 gol dan 1 umpan gol. Namun, hanya 7 penampilan di Liga Utama Belanda. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.